Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Noprian. Saya dari jurusan Teknik Industri Universitas Malikul Saleh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika bisnis dan CSR atau Corporate Social Responsibility sebagai tugas akhir semester mata kuliah manajemen strategi. Nah, langsung saja. Pengertian etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Jadi, etika bisnis itu merupakan suatu kode etik perilaku pengusaha atau perusahaan berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan bisnis. Nah, maksudnya pembisnis harus memiliki pengetahuan mengenai tata cara dalam mengelola bisnisnya, tapi juga tetap memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku. Nah, apa sih norma dan moralitas yang berlaku itu? Seperti yang pertama ada bersikap jujur, memiliki komitmen, integritas, dan loyalitas. Di sini ada disebutkan etika dan moral. Nah, etika dan moral ini memiliki arti yang sama, namun dalam pemakaian sehari-hari memiliki sedikit perbedaan. Di mana untuk moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dilakukan, sedangkan untuk etika ini dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Kemudian yang kedua ada prinsip etik dalam berbisnis. Nah, apa saja sih prinsip etik dalam berbisnis itu? Nah, yang pertama ada prinsip otonom. Jadi, untuk prinsip otonom ini, seorang pembisnis itu harus sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam menjalankan bisnisnya. Nah, namun tidak sampai di situ, dia juga harus memiliki norma ataupun moral yang baik juga. Akan tetapi juga tetap melakukan sesuatu yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan dengan baik untuk mengambil suatu keputusan. Nah, dalam etika, kebebasan untuk mengambil keputusan itu sangatlah dibutuhkan, karena kebebasan adalah unsur yang paling penting ataupun yang paling hakiki dari prinsip otonom ini. Selain kebebasan, ada juga rasa tanggung jawab. Nah, rasa tanggung jawab ini juga penting karena selain akan sadar untuk kewajibannya ataupun untuk sesuatu yang ia lakukan, ia juga harus bisa bertanggung jawab akan apa yang ia lakukan atau apa yang ia ambil dari keputusan tersebut. Jadi ada dua unsur penting, yaitu kebebasan dan rasa tanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk prinsip otonomi ini. Kemudian ada prinsip kejujuran. Nah, prinsip kejujuran ini yang paling penting nih. Selain ada yang tadi tanggung jawab dan juga ada kebebasan nih, kejujuran. Sebuah bisnis ini tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran. Kenapa? Karena kejujuran itu merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan, terutama kepercayaan pelanggan. Kejujuran juga menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Jadi dalam menjalankan bisnis itu kita juga harus memiliki kejujuran yang tinggi ya kawan-kawan. Kemudian
Yang ketiga ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini menuntut agar setiap pembisnis atau setiap orang yang menjalankan bisnis ini berperilaku adil gitu. Jadi prinsip ini itu menuntut untuk orang itu diperlakukan semuanya secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang sesuai lah gitu. Dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pada pihak yang dirugikan atau yang merugikan orang lain itu tidak ada. Jadi semua itu harus adil dan ibaratkan semuanya itu harus ada yang untung, tidak ada yang rugi gitu. Jadi semuanya harus sama rata. Tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak kepentingannya ataupun yang lainnya gitu. Kemudian ada prinsip saling menguntungkan. Nah, prinsip ini juga penting nih kawan, karena prinsip ini menuntut untuk semua pihak itu berusaha saling menguntungkan gitu. Jadi nggak ada ibaratnya yang satu untung yang satu dirugikan kali gitu, nggak ada. Jadi dalam dunia bisnis ini prinsip ini menuntut persaingan bisnis harus bisa melahirkan suatu win-win situation atau sama-sama menguntungkan gitu. Kemudian ada prinsip integritas moral. Nah, prinsip integritas moral ini menyatakan dalam berbisnis itu selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baik. Ini nih yang biasa sering terjadi nih. Nama baik ini harus dijaga, betul-betul dijaga nih, karena bisa meliputi nama baik, terutama nama baik perusahaan di mana tempat kita bekerja. Kemudian tidak mesti nama baik perusahaan, juga nama baik diri sendiri atau pelaku pembisnis itu sendiri tuh. Kemudian ada pengertian CSR atau Corporate Social Responsibility. Apa sih itu CSR? CSR itu adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan pembangunan yang bermanfaat ekonomi, sosial, lingkungan bagi pemangku kepentingan. Nah, CSR ini maksudnya itu komitmen dunia bisnis untuk terus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan, keluarga, sekaligus peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Jadi untuk meningkatkan semua itu tidak hanya di ruang lingkup perusahaan saja, tetapi juga secara luas, secara menyeluruh. Masuk kemudian ada tanggung jawab dari perusahaan. Nah, untuk yang bagi perusahaan yang sudah menjalankan CSR ini, nah di sini ada tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab apa saja sih yang ada dalam perusahaan yang sudah menjalankan CSR? Nah, yang pertama ada tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat merupakan kepedulian perusahaan untuk mengendalikan pengoperasiannya itu agar tidak merugikan masyarakat, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar masyarakat. Perusahaan juga harus mampu memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan itu yang perlu dilakukan. Yang pertama itu ada pengendalian untuk udara atau polusi udara, polusi tanah, polusi air, pembuangan limbah beracun, daur ulang dan sebagainya. Nah, contohnya begini, ketika ada perusahaan itu berdiri di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang cukup padat penduduknya, perusahaan itu harus mampu
mengelola atau harus mampu memberikan manfaat ataupun harus mampu bertanggung jawab akan adanya perusahaan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Jadi untuk polusi juga harus bisa ditanggulangi, untuk pembuangan limbah, untuk daur ulangnya juga harus bisa ditanggulangi. Kemudian ada tanggung jawab terhadap pelanggan. Nah, tanggung jawab terhadap pelanggan ini umumnya terbagi itu atas dua, yaitu penyediaan produk-produk berkualitas dan menetapkan harga-harga secara adil. Jadi nggak ada gitu pelanggan yang udah paling sering gitu dikasih harga yang agak murah, untuk yang baru-baru agak mahal, nggak boleh kayak gitu. Jadi semuanya untuk pelanggan-pelanggan kita biar makin banyak beli barang sama kita tuh harus adil, semuanya harus sama rata gitu. Jadi suatu perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pelanggannya akan kehilangan kepercayaan gitu dalam bisnisnya. Jadi semua itu harus adil gitu. Kita juga harus bisa menjaga kepercayaan mereka gitu sama kita. Jadi bersaing itu secara adil lah gitu. Jadi kita harus adil juga terhadap mereka. Kemudian ada tanggung jawab terhadap karyawan. Nah, bentuk tanggung jawab seperti apa sih yang terhadap karyawan tersebut? Nah, jadi didasarkan pada aktivitas manajemen sumber daya manusianya dalam melancarkan fungsi-fungsi seperti proses perekrutan, penerimaan, pelatihan, promosi, dan pemberian atau pembekalan gitu, kompensasi. Jadi perilaku tanggung jawab sosial terhadap pegawai memiliki hukum dan sosial. Suatu perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosialnya apabila pegawai tersebut diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor-faktor suku, jenis, kelamin, dan lainnya yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Perusahaan harus mengakui kewajibannya untuk melindungi kesehatan pegawainya. Jadi begini, untuk tanggung jawab terhadap karyawan ini tidak ada membandingkan karyawan yang baru, karyawan yang sudah lama, tidak ada. Jadi semuanya harus sama gitu. Tidak ada ibaratkannya untuk karyawan baru harus kerja sekian jam, untuk karyawan lama sudah ada potongannya, sudah ada jadwalnya tersendiri. Jadi semuanya harus sama rata dan tidak ada istilahnya membedakan suku, untuk membedakan adat, tidak ada. Nah, kemudian ada tanggung jawab terhadap investor. Nah, perusahaan bertindak terhadap investor dengan cara mengolah sumber daya investor dan memperhatikan status keuangan investor secara akuntabel dan transparan. Jadi kita tidak boleh gitu sama investor yang udah memberikan modal sama kita itu untuk mempermainkan dia gitu dengan cara seperti kita harus menggelapkan dana gitu, perdagangan orang dalam kayak gitu, penyimpangan orang dalam, nggak boleh kayak gitu. Kemudian langsung saja kita masuk pada konsep CSR. Nah, untuk konsep CSR ini ada 3. Ini merupakan kepedulian perusahaan yang didasari 3 prinsip ini nih. Yang pertama itu ada profit, people, planet. Yang di sini untuk 3 konsep ini biasa disebut triple bottomliness, yaitu ini profit, people, and planet. Yang pertama ada profit. Nah, perusahaan tidak harus berorientasi untuk mencari keuntungan. Faktor keuntungan ini baru faktor keuntungan ini bagi perusahaan memang diperlukan, tapi tidak semuanya keuntungan itu bisa didapat dengan cepat gitu. Jadi kita juga harus bisa memanage keuangan itu dengan baik. Nah, kemudian ada people. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap manusia gitu. Perusahaan ini tidak akan berdiri apabila people tidak ada, karena
yang menjadi anggota adalah orang perorangan. Perusahaan harus dekat dengan mereka, sebab orang tersebutlah atau people lah yang menjadi sumber kehidupan bagi perusahaan. Jika mereka memboikot atau tidak dekat dengan mereka, maka perusahaan tidak akan bisa hidup gitu, karena mereka itu sangat penting bagi perusahaan. Kemudian ada planet. Nah, kata planet ini diartikan sebagai kelestarian alam. Alam harus dipelihara, jangan dirusak. Seperti udaranya, airnya, tanahnya. Jika perusahaan tidak mampu menjaga kelestarian alam, maka planet akan rusak gitu, akan menimbulkan bencana. Itu diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menjaga gitu, bisa menyebabkan banjir, seperti longsor, tanahnya menjadi kotor, banyak racun di mana-mana, limbah, pokoknya bisa merusak alam gitu. Kemudian ada manfaat dari CSR. Nah, manfaat CSR ini untuk perusahaan. Yang pertama ada meningkatkan citra perusahaan. Nah, meningkatkan citra perusahaan dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal gitu, karena konsep CSR ini kan secara luas gitu, tidak hanya pada lingkungan tertentu. Jadi perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat. Selain meningkatkan citra perusahaan, perusahaan juga akan menjadi perusahaan yang selalu melakukan kegiatan itu dengan baik, karena CSR ini sangat mendukung sekali gitu untuk perusahaan-perusahaan. Kemudian ada memperkuat brand perusahaan. Nah, ini juga sangat penting kawan, karena melalui kegiatan memberikan produk kepada konsumen dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan, sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan. Kemudian ada mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan CSR, perusahaan akan dibantu oleh para pemangku kepentingan. Nah, seperti pemerintah daerah, masyarakat, ada universitas lokal. Dari situlah perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut. Kemudian ada membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Jika CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan yang sedang berjalan, perusahaan akan mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulannya gitu, sehingga dapat membedakan dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Jadi ketika perusahaan tersebut sudah melakukan CSR ini, dia akan lebih menonjol gitu dari perusahaan-perusahaan yang lain. Walaupun produknya sama, tapi ada yang berbeda gitu dari perusahaan yang sudah menjalankan CSR tersebut. Kemudian ada menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan. Nah, untuk yang ini, inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global. Jadi ketika merencanakan CSR secara konsisten dan benar-benar dilakukan secara baik, atau secara berkala, bertahap, secara baik terus-menerus, setiap tahapnya itu semakin baik, maka inovasi dari perusahaan tersebut akan meningkat gitu, dari posisi perusahaan dalam bisnis global secara luas gitu, secara mendunia lah. Kemudian ada membuka akses investasi dan pembiayaan bagi perusahaan. Nah, untuk para investor saat ini sudah mempunyai kesadaran gitu akan pentingnya berinvestasi pada perusahaan yang telah melakukan CSR. Investor saja sudah sadar untuk akan hal ini gitu, untuk akan CSR ini.
seperti perbankan lebih memprioritaskan pemberian bantuan dana pada perusahaan yang melakukan CSR. Jadi CSR ini selain mementingkan perusahaan, dia juga mementingkan lingkungan sekitar, alam sekitar. Jadi untuk investor, untuk yang besar-besar itu investor seperti untuk perbankan itu lebih memilih memberikan bantuan dana itu kepada perusahaan yang sudah menjalankan CSR gitu. Kemudian meningkatkan harga saham. Nah, meningkatkan harga saham ini sangat menguntungkan ya, karena perusahaan yang sudah melakukan CSR yang sesuai gitu dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin setiap tahapnya itu masyarakat, pembisnis, pemerintah, akademis maupun konsumen dan semakin mengenal perusahaan gitu. Jadi perusahaan ini semakin terkenal gitu dengan dia menjalankan CSR ini dengan baik dan benar gitu. Pemerintah juga akan memberikan saham gitu, perusahaan juga akan naik dan harga saham juga akan meningkat. Pemerintah juga akan memberikan apresiasi yang lebih gitu tentunya bagi perusahaan yang sudah menjalankan CSR, karena kebanyakan di zaman yang sekarang ini perusahaan itu tidak mementingkan lagi lingkungan sekitar, yang penting perusahaannya maju. Tapi ketika perusahaan yang menjalankan CSR ini akan banyak orang-orang sekitar, bahkan pemerintah juga akan mengenal gitu perusahaan tersebut, semakin terkenal lah. Nah, jadi banyak sekali gitu teman-teman manfaat yang bisa diperoleh dari perusahaan jika menjalankan program CSR ini. Semakin dekat dengan perusahaan, dengan masyarakat, maka nilai-nilai perusahaan tersebut juga akan semakin baik gitu di mata masyarakat. Ketika melaksanakan CSR seperti adanya tanggung jawab terhadap sosial dan juga lingkungan, masyarakat akan merasa senang gitu dengan keberadaan perusahaan tersebut. Selain mampu menjaga, juga tidak merugikan gitu bagi masyarakat sekitar, bagi lingkungan sekitar gitu. Bahkan masyarakat sekitar juga akan merasa lebih diuntungkan gitu apabila perusahaan tersebut menerapkan kebijakan dengan baik. Nah, cukup sekian hasil presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.